yang namanya nisfu Sya'ban, separuh bulan Sya'ban, dan setengah bulan lagi akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan umur yang panjang, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan indahnya, mulianya, agungnya, sucinya bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kita sisipkan terkait kedurhakaan kepada kedua orang tua, yang kaitannya nanti kita akan menghadapi, akan datang apa yang namanya Lailatul Nisfi Sya'ban atau malam separuh daripada bulan Sya'ban. Insya Allah, kalau melihat kalender pada tahun ini, Jumat, Kamis malam Jumat, besok tanggal 14 malam ke-15, itu adalah malam Lailatul Nisfi Sya'ban. Ada apakah malam Nisfu Sya'ban? Ada 3 peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Pertama, pengalihan arah kiblat itu terjadi di bulan Sya'ban. Yang tadinya kiblat itu kalau sholat menghadapnya ke arah Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, kemudian dialihkan, dipindahkan, turun ayat. Ketika itu Rasulullah sedang melaksanakan sholat duhur, kemudian dipindahkan arah yang tadinya menghadap ke Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu terjadi pada bulan Sya'ban. Yang kedua, diperintahkannya turun ayat sholawat, membaca sholawat kepada Nabi, itu juga di bulan Sya'ban. Dan yang ketiga adalah turfa'ul a'malul ibad, seluruh amal perbuatan hamba-hamba Allah, buku catatannya itu di malam nisfu Sya'ban direkapitulasi, direkap secara keseluruhan. Seperti apa buku catatan amal kita ini selama 1 tahun? Seperti apa buku rapat kita ini? Kita kan tidak tahu. Kenapa? Ya sudah lama setahun. Tapi ketika nanti di akhirat, buku rapat kita diperlihatkan oleh Allah, ini buku catatan amal kamu. Kalau nilainya jeblok semua, bagaimana ini? Nilainya itu perah semua. Ingat zaman SD, ketika bagi rapot, kalau rapotnya merah, naik kelas nggak langsung? Nah, dapat ranking nggak? Rengken kali yang dapat. Guru-guru ranking, lawang nilainya juga agama sekian, PMP sekian, sekian. Waduh, begitu lihat anak rapot anak kita saja nilainya jeblok, sibuk itu orang tua. Pasti sibuk. Udah kata pihak sekolah, Bu, masukin aja ke les, daftarin ke les supaya anak ibu ini sibuk orang tua. Ketika melihat rapot anaknya nilainya jeblok. Tapi tidak sibuk ketika melihat amal perbuatan kita di buku catatan induknya itu kurang daripada nilai yang semestinya, yang istimewa. Ya kalau masih di dunia masih bisa, tapi kalau sudah di hadapan Allah, buku catatan amal kita rapat nilai jeblok kabeh. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas sholihin. Wahai Tuhanku, barangkali bisa kembalikan aku ke dunia, fa asaddaq wa akum minas sholihin. Aku mau bersedekah, beramal yang soleh, aku akan memperbaiki. Sudah terlambat. Maka di menjelang menuju nisfu Sya'ban ini, kita isi dengan ibadah. Jangan sia-siakan dengan harapan semoga akhir daripada buku catatan amal kita, akhir daripada buku rapot kita husnul khotimah. Amin. Innamal a'malu bil khawatim. Kan sesungguhnya amal perbuatan manusia tergantung endingnya, tergantung akhirnya. Nisfu Sya'ban, di mana malam tersebut akan direkap seluruh amal perbuatan kita, akan dibawa buku yang lama diganti dengan buku yang baru. Ada dalam kitab Al-Ghuniyah karangan
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan juga ada dalam kitab Duratun Nasihin yang kitabnya populer di kalangan pesantren. Di malam nisfu Sya'ban, malaikat Jibril itu turun. Jibril turun menghadap baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammadu, he Muhammad, irfa' ra'saka ila sama fandur madza tara. He Muhammad, angkat kepalamu, lihatlah langit, fandur madza tara, pandanglah apa yang kau lihat. Fanadhara Nabi memandang langit. Kemudian wa idza anwarus samawati maftuhatun, pintu-pintu langit itu terbuka. Masya Allah, di malam nisfu Sya'ban pintu-pintu langit itu maftuhatun, terbuka. Wal malaikatu min sama'id dunya ilal arsy fis sujud, malaikat dari langit dunia sampai arasnya Allah semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yastaghfiruna li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Yang malaikat itu Bapak dan Ibu jamaah sekalian, semuanya yastaghfiruna li ummati Muhammadin. Mereka malaikat itu memintakan ampunan kepada Allah untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin gitu Pak. Menurut julating buating. Itu akan malaikat seperti perampang, kelompok, ngegegeting batu. Menurut jelas, ada lawan dengan terang lumon. Ini Pak, kita aja yang membacanya bergetar badan kita ini. Ya Allah, di malam nisfu Sya'ban, malaikat dari langit dunia sampai arasnya Allah semuanya bersujud, wa yastaghfiruna, memintakan ampun kepada Allah untuk kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mau nama Rasul. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala nabiyyina. Semoga bisa dimanfaat berkah kita semua. Amin. Ya, lagu-lagu tadi. Lanjutan, betul enggak? Pikiran benar? Maka manfaatkanlah wahai para bapak dan para ibu dan para hadirin di malam nisfu Sya'ban nanti. Pertama, yang sudah disampaikan, diajarkan oleh guru-guru kita, para ulama, para kiai. Kamis malam Jumat nanti maghrib berjamaah, kalau bisa berjamaah semua maghrib. Di malam nisfu Sya'ban. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Ya Pak ya? Ya Pak ya? Saya. Setelah berjamaah salat maghrib, kemudian ba'diyah maghrib. Setelah ba'diyah maghrib, salat sunah nisfu Sya'ban. Berapa rakaat? Sebenarnya salat nisfu Sya'ban itu bukan 2 rakaat. Sebenarnya pada kalau mau dalam kitab Al-Ghuniyah 100 rakaat. Apa ya? Apa? Ulang aja. Kayak ngomong, begitu mendengar 100 rakaat, ini kayak sekarat. Tapi kita mah biasanya sholat sunahnya itu cuma 2 rakaat. Yang sebenarnya dalam kitab Al-Ghuniyah itu 100 rakaat. 100 rakaat. 2 rakaat saja
yang kerjanya masuk malam, nah, wayahna lah maghrib, setelah maghrib sholat ba'diyah, kemudian nisfu Sya'ban, setelah itu baru baca Yasin 3 kali. Baca Yasin 3 kali. Yasin yang pertama niatkan untuk apa? Ditoleh umur, niatkan untuk panjang umur. Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang. Amin. Yang kedua, didapil bala, niatkan baca Yasin yang kedua adalah didapil bala, tolak bala, jadi terhindar dari bala dan musibah. Yang ketiga, listighna, diberikan kecukupan. Jadi baca Yasin yang pertama niatkan panjang umur, baca Yasin yang kedua tolak bala, terhindar dari musibah. Baca Yasin yang ketiga listighna, diberikan kecukupan oleh Allah, umurnya panjang, jauh dari bala, diberikan kecukupan. Ini kan yang diinginkan oleh kita semua. Nah sekarang ada orang umurnya panjang, jauh dari musibah, tapi melarat. Umurnya panjang, diberikan kecukupan, tapi kena musibah lagi. Atau diberikan kecukupan oleh Allah, jauh daripada musibah, tapi mati. Nah, maka tiga ini minta kepada Allah. Semoga Allah mengijabah. Amin. Diberikan umur yang panjang, umurnya barokah, jauh daripada musibah, diberikan kecukupan hidup oleh Allah di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Itu amalan di malam nisfu Sya'ban. Kemudian wa ala kulli babis sama'in malakun, di setiap pintu langit di malam nisfu Sya'ban itu ada malaikat. Yang malaikat itu menyeru, malaikat itu memanggil, malaikat itu berkata. Di langit pertama apa kata malaikat? Tuba liman yarka'u fi hadhil lailah. Sungguh beruntung bagi siapa orang yang rukuk pada malam hari. Allah. Sekali lagi. Tuba liman yarka'u fi hadhil lailah, kata malaikat. Sungguh beruntung bagi siapa orang yang rukuk fi hadhil lailah, di malam hari ini. Maka manfaatkanlah di malam itu Sya'ban. Untuk apa? Untuk rukuk, sebagai bentuk kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di langit yang kedua pun sama, di pintu langit yang kedua ada malaikat juga. Yang malaikat itu yunadi, memanggil, tuba liman yasjudu fi hadhil lailah. Sungguh beruntung bagi orang yang sujud di malam hari. Allah karim. Sungguh beruntung bagi orang yang sujud pada malam hari. Manfaatkan di malam nisfu Sya'ban untuk rukuk dan sujud kita sebagai bentuk merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa ala babit thalithah, di pintu langit yang ketiga pun ada malaikat yunadi, yang memanggil, tuba lidzakirina fi hadhil lailah. Sungguh beruntung bagi siapa orang yang berzikir kepada Allah fi hadhil lailah, di malam hari ini. Maka manfaatkanlah wahai para bapak dan para ibu jamaah sekalian, di malam nisfu Sya'ban, ayo berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca sholawatkah, baca tahlilkah, baca hamdalahkah, baca bismillahkah, baca Al-Qur'ankah. Pokoknya malam nisfu Sya'ban, kalau bisa jangan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Gak usah macam-macam. Jangan bikin gara-gara. Jangan bikin perbuatan-perbuatan yang tercela. Jangan dilakukan perbuatan-perbuatan dosa. Karena malam itu buku kita mau dibawa. Sampai jam pinten nih, Bang? Hah? Sampai jam pinten? Dari maghrib sampai terbitnya fajar.
dua yang lain deh. Ya bro. Saya biasanya main ML. Jangan slot deh, slot ya. ML apa? Oh, suka main begini. Di malam itu siapa nggak usah ML mana? Nggak usah. Bayangkan semua ikut sesuai. Masih main tidur. Yang biasa main ML berhenti dulu di malam itu sahabat. Yang biasanya main apa? Gaplek. Nah, diem di ruang ini. Ya, sesuai. Malam itu sahabat. Keren. Janganlah. Masih main tidur. Nanti tengah malam bangun. Daripada melek, tidak sanggup, tidak bisa mengendalikan nafsu sehingga melakukan dosa dan kemaksiatan, melakukan perbuatan yang tidak ada faedah dan manfaatnya, lebih baik tidur. Tidur itu menyelamatkan kita itu daripada kemaksiatan. Zikir kepada Allah. Kemudian wa'ala babir rabi'ah, di pintu langit yang keempat pun ada malaikat yunadi, tuba liman da'a rabbahu fi hadhil lailah. Sungguh beruntung bagi siapa orang yang berdoa, memohon, meminta kepada Tuhannya di malam hari ini. Kenapa? Sebab malam yang mustajab diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya di malam itu sahabat, tuangkan semua, ungkapkan semua permintaan kita, kebutuhan kita, minta kepada Allah. Malam itu malam yang mustajab. Maka kata malaikat yang keempat, beruntung bagi siapa orang yang berdoa di malam itu sahabat. Ini bocoran dari malaikat. Untung dapat bocoran. Allah. Wa ala babil khamisah. Kemudian di pintu langit yang kelima pun sama, malakun yunadi, ada malaikat. Yang malaikat itu berdoa, malaikat itu mengundang. Apa kata malaikat? Tuba liman baka min khasyatillah fi hadhil lailah. Sungguh beruntung bagi siapa orang yang nangis. Sekali lagi. Tuba liman baka min khasyatillah fi hadhil lailah. Sungguh beruntung bagi siapa orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Jadi di malam itu sahabat, dia berdoa. Berdoanya itu, ya Allah, ampuni dosa kami, dosa orang tua kami. Putar adegan kehidupan. Yang pernah nyolong ayam, ingat. Yang pernah nyolong apa? Ya. Di malam itu dia menangis karena takut kepada Allah. Nangisnya itu takut kepada Allah, bukan nangis karena pengen duit, gak punya uang. Nangisnya karena takut kepada Allah. Kemudian di langit yang ke-6, malaikat juga mengundang, tuba liman amila khairan fi hadhil lailah. Sungguh beruntung bagi siapa orang yang beramal kebaikan di malam hari ini. Nah, malaikat kasih buat orang, untung deh pokoknya. Untung pokoknya, yang malam hari ini dia melakukan kebaikan, sedekah, minta maaf kepada bapak dan ibunya, minta maaf kepada saudaranya, berbuat kebaikan. Entah dengan cara apa dia melakukan kebaikan itu. Makanya untung manfaatkan pada malam nisfu sahabat. Dan di
langit yang ketujuh, wa ala babis sabi'ah, di pintu langit yang ketujuh, yunadi, malaikat pun mengundang, memanggil, tuba liman qara'al qur'ana fi hadhil lailah, sungguh beruntung bagi siapa orang yang membaca Quran di malam hari ini. Masya Allah. Maka manfaatkan malam itu sahabat untuk apa? Membaca Al-Quran. Kan maghrib baca Yasin dia kali, nyambung Asmaul Husna, habis Isya baca Tabarok, kemudian baca Al-Waqi'ah, Al-Muluk. Nah, kemudian apa? Sholat tasbih. Kalau mau sholat, kalau kepingin sholat malam, di malam itu Sa'ban, sholat tasbih 4 rakaat. Setiap rakaat, setiap habis Fatihah 11 rakaat itu baca tasbihnya 15 kali. Setelah Fatihah baca surah, kemudian baca tasbih 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 15 kali. Kemudian rukuk 10, i'tidal 10, sujud pertama 10, duduk di antara sujud 10, sujud lagi baca tasbihnya 10, duduk istirahat mau berdiri 10. Dalam 1 rakaat 75, 4 rakaat. Kalau pengen sholat tasbih pernah sampai waktu Kang Samil. Kalau kuat tiap malam, tiap hari kita sholat tasbih. Tidak kuat seminggu sekali. Tidak kuat di kulit syahrir sebulan sekali. Tidak kuat di kulit sana setahun sekali. Tidak kuat seumur hidup sekali. Pernah kan saudara? Kalau melihat teknik kita, betul-betul bawan, gak nampak bawan bahaya. Kemudian malaikat itu memanggil, apa kata malaikat? Hal min sa'ilin fayu'ta syu'la. Tidaklah orang yang meminta, yang memohon kepada Allah di malam hari ini, maka apa? Doanya, permohonannya diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hal min da'in fayustajabu lahu du'a'u. Tidaklah orang yang berdoa pada malam hari ini, maka doanya diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hal min ta'ibin wa yutabu alaih. Tidaklah bagi orang yang taubat pada malam hari ini diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hal min mustaghfirin fayughfarlah. Tidaklah bagi orang yang beristighfar pada malam hari ini fayughfarlah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hebatnya malam nisfu Sa'ban. Insyaallah Kamis malam Jumat, mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, bisa bertemu dengan malam yang mulia, malam yang agung, malam di mana jangan sampai kita lewatkan. Sayang apabila dilewatkan. Sempatkanlah. Minimal ya baca Yasin itu habis maghrib 3 kali. Nah, ya syukur-syukur malamnya bangun, isi dengan zikir, baca Al-Quran atau sedekah, berbagi ke sana kemari, ke saudara, ke rumah kiai, ke rumah ustaz atau ke orang tua. Itu malah disahkan. Terutama minta maaf kepada bapak dan ibunya jika masih ada. Di malam Sa'ban, saya pernah diprotes, Pak. Kenapa sih kalau malam itu Sa'ban itu orang pada minta maaf? Memang ada keanjurannya, memang ada keperintahnya. Yang namanya memaafkan kan lebaran. Nah, emang kita ini umurnya nyampe apa lebaran? Umur kita ini belum tentu sampai lebaran. Bahkan ada beberapa golongan yang dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya apa? Musyahid, orang yang punya sifat dendam. Maka apabila ada kecemburuan, ada rasa dendam, ada rasa unak-unak, ada rasa ketidaksenangan,
di malam nisfu Sya'ban minta maaf sama orang itu. Minta maaf sama bapak dan ibu kalau masih ada. Minta maaf kepada saudara kalau masih ada. Kenapa? Karena di malam itu Allah turunkan 300 rahmat dan Allah ampuni dosa-dosa semuanya kecuali di antaranya orang yang punya dendam kepada tetangga, kepada saudara, kepada keluarga. Maka di malam nisfu Sya'ban bersihkan hati kita. Sebelum masuk Ramadan sudah bersih hatinya. Begitu masuk Ramadan indah, tinggal panen. Jangan kotori Ramadan, jangan lumuri Ramadan dengan kekeluhan hati, dengan kotoran hati. Maka di nisfu Sya'ban bersih semua, masuk Ramadan sudah menjadi suci. Amin ya rabbal alamin.